Keluarga adalah circle terdekat kita. Mereka yang utama dan pertama. Sudahkah kita mengenal mereka? Atau mereka asing bagi kita? Mari kita belajar bersama. Membangun keluarga sebagai tim. Tim dengan kualitas A versi terbaik kita. Home Team membangun keluarga dengan kualitas A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi insya Allah semuanya sehat ya. Dan tetap semangat kan? Masih semangat kan? Oke, selamat datang di Circle Home Team pekan kedua. Perkenalkan, saya Habibah yang akan menemani teman-teman malam ini bersama dua fasilitator lainnya, yaitu Bunda Resi dan Bunda Eva. Kita bertemu sebagai keluarga yang sama-sama ingin memiliki tim terbaik versi diri dan keluarga kita. Teman-teman, tentunya pernah merasakan serunya memiliki keluarga ideologis dari circle pertemanan meskipun mereka bukan dari keluarga kita. Bagaimana jika keluarga terdekat kita seperti anak dan suami atau bahkan orang tua dan saudara itu bisa menjadi keluarga ideologis kita juga? Apakah mungkin? Tentu akan lebih seru dan menyenangkan sekali rasanya. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita membangun home team. Sebelum kita masuk ke materi, kita check-in dulu yuk. Ibarat cuaca, kondisi keluarga saya saat ini seperti apa ya? Nah, ini pertanyaannya. Contoh, saya ya, ibarat cuaca, keluarga saya saat ini seperti awal musim semi. Kenapa? Sebab setelah sebulan lebih LDM sama suami menjalani musim dingin dan musim hujan, per hari ini alhamdulillah sudah bersama lagi dan insya Allah kami siap menyambut bunga-bunga kebersamaan yang indah, insya Allah. Nah, seperti itu ya. Nanti saya akan nunjuk satu orang buat sharing. Kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan sharing-sharing teman-teman yang lain. Ini apakah ada yang ingin mengajukan diri? Siapa yang mau sharing? Mau ditunjuk atau mau ngacung? Oh, Mbak Ana, boleh. Silakan Mbak Ana. Saat ini ya Mbak ya berarti ya? Ya, keluarga saat ini. 1 menit ya Saat Mbak. ini seperti musim pancaroba. Jadi ketika hangat, keluargaku tuh bisa kompak banget. Tapi ketika sedang hujan deras, petir bisa menyambar di sana-sini. Seperti itu sih keadaannya sekarang. Oh, Masya Allah. Bisa ya menceritakan seperti itu pancaroba. Semoga segera datang musim yang panen. Musim panen Betul. dan panen. Oh iya, yang lain juga minta tolong ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti habis ini kena tunjuk lagi kan udah ada jawabannya. Mbak Ana, kira-kira mau nunjuk siapa nih yang untuk sharing? Duh, siapa ya? Yang open cam deh. Boleh. Mbak Eva mungkin. Mbak Eva. Mbak Eva. Eva Nuryani. Oke. Terima kasih Mbak Ana. Kalau saya keluarga sekarang ini sedang musim dingin kali ya, masing-masing sedang berada di kamarnya masing-masing. Kami sedang tidak ada komunikasi dulu untuk sementara ini karena sedang beraktivitas masing-masing. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih.
Bunda Eva mau nunjuk siapa lagi? Sebentar, nggak kelihatan namanya di saya. Ayo yang belum ngechat, tulis jawabannya di kolom chat. Bisa masuk ke jurnal deh. Ini ada siapa aja ya, Mbak? Saya nggak kelihatan ini nama. Ada Mbak Anggi, ada Mbak Anita, ada Mbak Nini. Oke, boleh Mbak Anggi, silakan. Mbak Anggi. Terima kasih ya Mbak untuk kesempatannya. Nominalnya itu akan sama desimalnya. Tunggu dulu sebentar, ini saya ketutupan. Desimalnya akan sama. Keadaan keluarga Oke. pada saat ini itu sedang contoh seperti misalnya, apa ya? Kan bingung nih. Hmm, 2/4 musim hujan sama banyak 1/2. musim hujan di mana ketika menyirami tanah yang gersang gitu Ini kan kan, ya. Jadi banyak yang panen. bertumbuhan. Nah, yang bertumbuhan ini di tengah keluarga kita adalah perasaan kita masing-masing karena qadarullah kan apa Boleh? namanya kami akan berpindah tempat seperti Tempat itu. kan di Jadi belakang. masing-masing saat ini sedang bertumbuh nih rasa di hatinya masing-masing yang mungkin belum bisa diungkapkan tapi ya sama-sama tahulah seperti itu. Pakai 25 berapa? Oke, terima kasih Mbak Anggi. Masya Sama-sama Allah. Mbak Tumbuh Ayi. ya. Habibah Mbak. Gimana ini Mbak Tia? Mau cerita juga? Oke, lanjut ya. Masya Allah, keren-keren banget sharing-sharingnya. Nah, pekan kemarin kan kita sudah, ada satu pertanyaan nih dari Mbak Anggi. Apakah dengan mendefinisikan keluarga akan memengaruhi pertemuan berikutnya? Kalau nggak salah, itu ya pertanyaannya. Iya betul betul Mbak. Bocor. Oke. Nah, izin menjawab ya. Ini jawaban dari teman-teman fasilitator. Jawabannya adalah jelas berpengaruh ya. Karena kita di sini kan mau membangun keluarga berkualitas A. Nanti definisi keluarga kita itu kita tentukan saat ini akan menjadi bahan pokok yang akan kita jadikan grade A. Nah, ini tuh bisa kita gunakan juga nih, nggak hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk membantu yang lain, seperti tim di komunitas maupun organisasi di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, yang kita mau jadikan grade A ini yang mana gitu? Mau fokus grade A ke anak dan suami, atau bisa juga fokus kepada ibu dan saudara-saudara, atau yang lainnya. Di sini, kita akan berproses menuju perubahan. Barangkali sebelumnya kita belum ada kesepakatan nih tentang keluarga ini tuh mau dibawa kemana sih sama suami, misal belum ada obrolan kayak gitu. Nah, semoga setelah belajar bareng dengan bergabung di e-home team ini, kita jadi lebih tahu nih keluarga kita tuh mau dibawa kemana. Tenang, training ini akan terus berkelanjutan secara bertahap. So, terus ikuti keseruan proses belajarnya ya. Pekan kemarin kita sudah membuat komitmen. Udah pada bikin kan ya komitmennya? Next slide. Oke, saya berusaha cek. Untuk jurnal teman-teman sudah saya baca loh semuanya. Keren-keren banget, dapat insight seru. Ada yang komitmennya 3 udah komplit, ada yang baru 1, minta tolong dilengkapi sama ini. Ini kan ada gambar nih. Nah, nanti dikasih apa ya, analogi gambar gitu ya, kayak yang kemarin perintahnya seperti apa. Jadi ketika kita lihat gambar itu tuh langsung keinget, oh iya ini komitmenku kayak gitu. Nah, membahas komitmen, yuk kita ingat kembali pekan kemarin sudah berkomitmen apa saja. Oh iya Mbak Ane, gambarnya nanti dikumpulin juga di jurnal. Biar keinget, gampang ingetnya. Kalau gambar kan nancep ya. Nah, bagaimana perkembangan komitmen kita?
komitmen kita selama 1 pekan ini. Dari pertemuan terakhir ke pertemuan ini, kemarin kan pertemuan terakhir kita udah bikin komitmen nih, 3. Komitmen 1 gimana perkembangannya, komitmen 2 gimana perkembangannya, dan komitmen 3 gimana nih perkembangannya. Nah, kemudian adakah yang mau berbagi? Saya tawarin lagi nih. Ada yang mau berbagi atau nunggu ditunjuk biar deg-degan? Mbak, ini kalau aku baru nanya sekarang telat banget nggak sih? Gimana? Gimana? Iya. Aku tuh ngehnya ya, memang aku belum ngumpulin tugas sih Mbak. Kodarullah ada, ya salah sendirilah pokoknya. Kurakanata manajemen, bad time management ya. Cuma tuh kemarin tuh di kenangan indah yang ditulis tuh nggak ada komitmen nih. Jadi ini harusnya komitmennya masuk ya nanti di tugas jurnal 1 gitu ya. Iya, Kemarin itu yang saya catat itu kenal siapa saja, terus apakah ada oleh-oleh sama apakah apa yang menarik dari kegiatan kemarin gitu. Terus jadi yang komitmennya nggak aku masukin kayak gitu Mbak Ayi. Ini harusnya masuk ya komitmennya ya. ngomong soal jurnal, saya juga udah baca nih. Mbak, saya Habibah. Eh, Mbak Habibah ya? Oh iya iya, mohon maaf Mbak Habibah. Oke, Nah, mohon maaf ya Mbak Habibah. Jadi ini apa namanya? Harusnya komitmennya masuk berarti di jurnal kita gitu ya. ya nanti jadi apa yang sudah kita pelajari Itu komitmen masuknya ya. dari Zoom ini yang kita lalui, ini boleh loh dimasukin juga ke jurnal, biar nanti tahu nih perkembangannya, enggak cuma menjawab pertanyaan aja, tapi ada alur prosesnya. Jadi kita ingat, oh kita tuh ngapain aja sih di kelas, kayak gitu. Terus Mbak, misalkan si komitmen ini nih memang memang hanya seputar diri saya sendiri gitu, boleh nggak sih Mbak? Maaf ya, ini baru nanya di pertemuan kedua, mohon maaf. Oke, nanti kita lanjutkan di grup mungkin ya, Ya biar boleh boleh boleh. lebih detail lagi. Sekarang Oke. lanjut Mohon dulu maaf nih. sebelumnya. Oh. Iya, nggak apa-apa. Buat yang udah bikin 3 komitmen ada nggak ya? Adakah? Boleh raise hand. Oh, Mbak Umar, kakak Umar. Nggak jadi ngomong. Oke, saya tunjuk 1 ya. Saya lupa nih siapa yang udah. Mbak Tia boleh deh. Mbak Tia dari Depok. Boleh diceritakan kembali gimana komitmennya dan perkembangannya? Halo Mbak Tia. Oh, oke, Mbak Tia belum bisa. Mbak Intan Nurjana, boleh open mic atau on cam juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aku usahakan on mic tapi nggak on cam nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Lagi nggak kondusif ini sambil nata-nata. Oke, apa ya, jujur kemarin itu sebenarnya aku antara ini ya, yakin nggak yakin ditulis enggak gitu di jurnal, dan karena memang aku bikinnya injury time, jadi memang nggak ketulis. Walaupun pertanyaan yang awal-awal tuh sebenarnya tak ikut tak jawab itu kan yang komitmen lupa tak tulis. Oke, kalau komitmen apa ya? 3 ya. Mungkin salah satunya yang pasti adalah karena balik kayak materi kemarin adalah strong way. Ketika kita sudah memulai sesuatu gitu ya, komitmennya adalah ingin menuntaskan gitu pasti, karena sudah ingin ini ya, meluruskan niat, ingin mencari suatu ilmu yang semoga bermanfaat, membawa kebaikan nantinya. Komitmennya adalah ingin belajar sungguh-sungguh, mengosongkan gelas lagi, belajar dari para fasilitator di sini, dari Mbak Biba, Bunda Resi, dan teman-teman fasil yang lain gitu ya. Saya insya Allah siap mengosongkan gelas, siap menimba ilmu, dan nantinya ketika nanti lolos ke tahap berikutnya, insya Allah siap juga membagikan ilmu dan menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua, otomatis komitmennya adalah ketika sudah mendapatkan ilmu baru, siap mempraktekkan gitu ya. Jadi, apa ya, berusaha seperti niat di awal, yaitu mengupgrade kualitas diri, memperbaiki diri. Nah,
inginnya adalah bisa mempraktekkan ke keluarga kayak gitu, dari misalkan ada dari memperbaiki komunikasi, memperbaiki manajemen emosi dan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah goal utamanya pastinya ya. Goal utamanya nanti adalah ingin membangun keluarga yang berkualitas A itu. Kalau saya sendiri intinya adalah karena selama ini yang sudah dipraktekkan keluarga itu adalah mendasarkan anak-anak itu pada tauhid dulu. Jadi inginnya menguatkan pondasi keimanan ya di keluarga kami, sehingga nantinya ke depannya apapun yang kami lakukan, kami merasa bahwa Allah itu ada selalu bersama kami. Jadi dalam keadaan apapun, insya Allah anak-anak akan siap seperti itu, terutama itu. Mungkin itu Mbak Bibah. Semoga Masya Allah. Keren bisa banget digambarkan. komitmennya ya. Kalau perkembangannya gimana Mbak? Masih dijaga kan ya? Alhamdulillah Mbak, selama itu ya itu yang saya pelajari dan dipraktekkan seperti itu, insya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, keren banget nih. Udah ada ya contohnya. Buat teman-teman yang mungkin belum komplit, bisa nanti dilengkapi di jurnal berikutnya, biar nggak lupa nih perkembangan proses belajar kita tuh apa aja sih, gitu. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Masih bisa satu orang lagi? Saya boleh, Mbak? Boleh, silakan Mbak Dina. Iya, Mbak, maaf sebelumnya kemarin saya nulisnya di description, jadi bukan di dalam bentuk itu, dan agak kesusahan apa namanya, memvisualisasikan dalam bentuk gambar gitu. Mungkin selanjutnya jadi PR juga buat saya. Iya, boleh. Komitmen kalau 3 komitmen saya boleh sharing di sini. Yang pertama mengikat ilmu dalam tulisan. Jadi salah satunya itu jurnal untuk mengingatkan diri sendiri dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua itu bersungguh-sungguh. Kalau mengutip kalimatnya Bu Septi, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam, maka kamu akan bersungguh-sungguh di luar gitu. Jadi bersungguh-sungguh mengikuti dan menjalani training ini. Dan yang ketiga itu practice makes progress. Jadi pengennya tetap berlatih, goals-nya ada, tapi utamanya pada progres diri. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Nah, itu keren banget ya yang barusan. Nggak digambarin juga nggak apa-apa sih. Senyamannya teman-teman aja. Tapi kan ini ada image-nya ya. Oke. Ngomong-ngomong soal komitmen, kita perlu sering-sering bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan komitmen yang kita buat atau belum? Nah, kalau belum, sebabnya apa sih? Jangan lupa juga strong way yang kita miliki. There is a will, there is a way. Seberapa kuat willmu untuk menemukan way-nya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video menarik tentang sepak bola dengan pasar. Silakan nanti teman-teman amati, dan setelah video selesai, teman-teman akan ditemani kakak Fasil keren kita, Bunda Eva. Ini adalah tim sepak bola, di mana mereka berkumpul dan memiliki tujuan yang sama. Ini adalah pasar, di mana mereka berkumpul di satu tempat dan memiliki tujuan sendiri-sendiri. Amati dua aktivitas ini, kemudian ayo kita lihat bersama apa persamaannya dan apa perbedaannya. Yuk diskusikan dengan circle emu, ambil sticky note, spidol, dan kertas ya untuk menuliskan hasil diskusimu. Berani berbicara dan keluarkan pendapatmu. Jangan lupa siapkan jurnal emu untuk menuliskan setiap pengalaman yang kamu dapatkan selama kita belajar bersama. Sudah siap untuk diskusi bersama? Home Team membangun keluarga kita dengan kualitas A. Segera
Terima kasih Mbak Habibah. Ini mohon maaf, eh, sedang ada gangguan sinyal dulu. Teman-teman, tadi sudah bersama dengan Mbak Habibah. Nah, kali ini teman-teman akan didampingi oleh saya, Eva. Setelah melihat video tadi, teman-teman sudah memperhatikan bahwa tadi kita sudah melihat ada pasar dan pemain sepak bola. Nanti teman-teman akan berdiskusi untuk mencari persamaan antara pasar dan pemain sepak bola yang sudah terlihat dari video tadi ya. Nanti teman-teman akan dibagi beberapa kelompok. Kita akan masuk ke dalam breakout room. Saya kasih waktu selama 3 menit untuk berdiskusi bersama teman-teman di breakout room-nya. Teman-teman nanti silakan bergabung ya di breakout room. Assalamualaikum, Mbak Resi. Halo Mbak sendiri ya? Ya. Saya nanti tak cariin temennya ya. Iya. Ini dulu di list sendiri dulu pasti persamaan dari pasar dan sepak bola tadi ya Mbak. Iya, Mbak. Saya tak ini dulu. Ternyata saya hostnya. Makasih ya Mbak Vina. Saya ini dulu. Stop dulu. Iya. Iya. Mbak ini sendiri Mbak Afina enggak kelihatan ya Mbak Ayi enggak gabung di room Mbak Ayi. Tadi mulainya 2 Mbak Bibah ya yang ini ya. Masih berapa menit Mbak Bibah? Mbak Afina sendiri soalnya Mbak Ayi ada Bun Eva nggak join ya Bun ya? Ini yang HP Mbak. Oh. Saya pakai 2 device. Oh iya. Nggak join di room ya Bun ya? Enggak, soalnya audionya nggak saya aktifkan. Oh iya. Nah ada Mbak Ayi temennya.
Bentar. Udah lebih 3 menit tuh. Mbak Bibah yang ini ya? Iya. Tapi bisa di close kan? Bisa kalau memang udah 3 menit Dun. Oh, udah, Tadi saya masuk ke udah di. oh, udah. Selamat datang kembali teman-teman di ruang utama. Bagaimana diskusinya? Sudah mendapatkan beberapa poin tentunya ya. Di sini saya meminta perwakilan dari setiap room untuk memberikan catatannya apa saja yang sudah didiskusikan tadi. Saya coba yang room 2. Ana. Eva duluan. Kok udah balik, Bun Eva? Gak ada kodenya, aku lagi ngobrol tuh di dalam. Tadi Gak nggak ngerti ngobrol. Sena tambah senang NG. Yang lain udah kumpul, Mbak. Mangga silakan yang mau menyampaikan hasil diskusinya dari room 2, siapa perwakilannya? Di room 2 tadi Anita, Nini, dan Widi. Mbak Anita. Oke, mohon izin nggak apa-apa Mbak Anita sama Mbak Nini, saya mewakili room 2 ya. Ya, mangga Mbak Widi. Ini di room 2, alhamdulillah untuk diskusi tadi kita melihat bahwa sepak bola sama pasar itu ada kemiripan, rame ya orangnya ya, banyak orang. Tapi kalau sepak bola itu tim dia, jadi ada kerjasama di sana, ada tujuan di sana, ada tugas di sana, ada tanggung jawab di sana, dan mereka punya satu tujuan sama-sama ingin mencetak gol gitu ya, supaya mereka punya skor kemenangan gitu. Nah kalau di pasar itu masing-masing pertransaksi si penjual dan si pembeli itu kepentingan masing si pembeli ya dengan kebutuhannya, dan si penjual juga berkenan dagangannya laris manis, kumpul semua di sana, tapi dengan nggak tim ya, dia nggak ada yang namanya kerjasama, tujuannya bareng. Jadi kalau bisa diibaratkan kayak rumah satunya itu yang pasar ya masing-masing sibuk dengan tugasnya masing, yang seperti sepak bola, yang tim sepak bola mereka kerja bareng. Oke, terima kasih Mbak Widi. Dari room lain? Ya, sama-sama. Bagaimana? Apakah sama dengan yang Mbak Widi sebutkan tadi atau ada perbedaan? Silakan yang ada perbedaan dari room mana? Dari room 9, Bun Eva. Room 9, boleh. Perwakilannya siapa? Aku tadi berdua sama Mbak Anggi. Ah gitu. Mangga, silakan. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama Mbak Widi, Mbak Widi nggak sama gitu. Sama. Jadi kalau kita tadi berdua itu sepakat bahwa persamaan di antara tim sama pasar itu pertama banyak orang, terus kemudian satu tempat gitu kan, satu tempat. Kemudian sama-sama teriak gitu, sama-sama teriak kayak di pasar teriak nawarin gitu kan. Terus yang pemain sepak bola juga teriak untuk kasih dukungan atau apa. Nah ini ada kodenya gitu, masing-masing punya kode gitu kan. Terus durasi, jadi ada batas waktunya gitu Bun Eva. Baik, terima kasih Mbak Erni. Yang lain bagaimana? Setuju dengan nama dari Mbak Widi atau ada yang lain?
Tambahan Bun Eva dari Saya, room 6. Saya Eh, Hastia. Ya, ya, sama seperti yang lain, cuman menambahkan tadi kalau di pasar itu mereka eh, bekerja bersama. Nah, sedangkan kalau sepak bola itu bekerja sama seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Menambahkan. baik, Terima terima kasih. kasih. Kali ini kita sebetulnya sedang membicarakan persamaan ya. Jadi untuk perbedaan sementara saya abaikan dulu. Karena setelah ini teman-teman akan kembali ke breakout room dan di sana teman-teman akan mendiskusikan apa saja perbedaan dari pasar dan tim sepak bola. Kali ini sama, saya akan memberikan waktu 3 menit juga. Mohon nanti betul-betul yang diperhatikan adalah perbedaannya, sehingga nanti poin-poin yang didapat adalah perbedaan antara pasar dan sepak bola. Silakan teman-teman untuk bergabung kembali untuk membicarakan perbedaan. ini masih sama kayak yang tadi Bunda Eva. Oh iya,
Selamat datang kembali teman-teman. Bagaimana diskusinya? Oke. Baik, kita lanjutkan diskusinya di sini ya. Jika tadi teman-teman sudah memberikan beberapa poin tentang persamaan antara pasar dan pemain sepak bola, kali ini kita akan mencatat apa saja perbedaan antara pasar dan pemain sepak bola. Seperti tadi, saya akan meminta perwakilan dari beberapa room Iya, untuk enggak menyampaikan sehari 2 hari sih ya di. hasil diskusinya. Ada yang akan menyampaikan atau saya tutup? Dari room 3 mungkin ada? Ya, dari room 3 perbedaan bola dan sepak bola dan pasar. Iya. Yang sepak bola itu tim, kalau pasar bukan. Terus yang sepak bola satu tujuan yang sama yaitu cetak gol. Yang satu punya tujuan masing-masing. Pasar. Terus sepak bola itu pemimpinnya satu kapten. Kalau pasar jalan sendiri-sendiri. Terus Ya. satu lagi sepak bola tuh punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau pasar tidak ada pembagian. Sudah. Ya, terima kasih Mbak. Siapa sih Mbak Jian? Apa nama panggilannya? Pike. Baik, dari room yang lain siapa yang kan satu room aja ya? Satu orang lagi yaitu dari 4 mungkin bisa, atau Mbak Vika dari room berapa? Room 3. Oh, room 3 sama dengan Mbak yang barusan Mbak Vika ya yang menyampaikan. Ya. Sekarang saya minta dari room 4 wakilannya. Oke, iya, saya dari room 4. Mbak Fitri, mangga. Iya, hampir sama ya di perbedaannya di tujuan. Kalau di pasar tuh tujuannya sendiri-sendiri. Kalau di sepak bola, klub sepak bola tujuannya sama-sama pengen golin, sama-sama pengen menang. Terus perbedaannya di sepak bola itu ada leader, ada pemimpinnya. Di pasar masing-masing ada di bola ada pembagian peran. Jadi setiap orang bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, kemudian tidak mengambil ini ya peran orang lain. Jadi punya peran sendiri-sendiri. Kalau di pasar perannya ditentukan sendiri sendiri aja gitu. Saya sebagai penjual atau saya sebagai pembeli atau saya sebagai apa gitu. Tidak ada ini. Kemudian tadi apa lagi ya? Itu sih. Kemudian paling ini ya, kalau di sepak bola usia hampir mirip, dekat-dekat. Biasanya klubnya kan klub U berapa lah, U23 lah, U17 lah gitu ya. Kalau di pasar usianya beragam dari mulai anak kecil sampai ya ibu-ibu yang sudah lansia dan lain-lain gitu lah. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Baik teman-teman, itu perwakilan dari 2 room yang sudah menyampaikan apa saja hasil diskusinya. Sepertinya teman-teman, apakah yang lain ada yang berbeda atau ada yang akan menambahkan? Mbak Ana dari room 5, Mbak. Dari Room 5, Mbak Ana, tapi Mbak Ana yang menyampaikan. Oke. Mbak Ana. Dari room 5 aku sama Mbak Iim tadi. Ya. Aku mau nambahin, kurang lebih sih tadi semua sama. Aku mau nambahin untuk kalau di pasar terjadi persaingan, sedangkan di tim bola adanya kerjasama. Oke. Lalu kalau di pasar bajunya bebas. Kalau di sepak bola kan bajunya seragam tadi ya. Lalu kalau di pasar semua bergerak masing-masing, tidak ada yang ngatur. Tapi kalau di tim sepak bola itu ada kekeluargaan di antara tim yang bermain. Lalu kalau di pasar siapa saja bisa masuk, tapi kalau di tim sepak bola itu hanya pemain saja yang bisa masuk ke dalam lapangan.
Itu sih tambahannya tadi. Oke, terima kasih Mbak Ana. Jadi di sini sudah dapatkan ya, kalau sepak bola dan pasar itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Mari kita bersama-sama lihat ya, bahwa nah, pasar dan sepak bola itu adalah sama-sama sekumpulan orang. Ya, mereka berkumpul di dalam satu tempat, ya, di dalam satu tempat. Kemudian mereka juga mempunyai tujuan, ya, walaupun orang ke pasar tujuannya sendiri-sendiri, tapi kalau di sepak bola tujuannya sama, yaitu atau memasukkan bola ke dalam gawang atau memenangkan pertandingan gitu ya. Nah, kemudian di pasar itu mempunyai tata nilai sendiri-sendiri ya, yang seperti tadi dikatakan bahwa mereka bebas berinteraksi, mereka mempunyai tujuannya lain-lain. Nah, sementara kalau di sepak bola itu mereka punya tata nilai bersama. Mereka sudah mendiskusikan strateginya seperti apa, kemudian siapa di mana, bagian apa, seperti itu ya. Nah, kalau di pasar itu mereka bergerak sendiri-sendiri. Ada yang sudah beli sayuran, kemudian beli daging atau kemana aja terserah gitu. Nah, sementara kalau di sepak bola, mereka geraknya terkoordinasi. Jadi si bola akan dilempar kemana, akan diberikan kepada siapa, itu sudah dikoordinasikan sebelumnya. Nah, yang keempat adalah jika di pasar itu tadi kan sama-sama berisik ya, kalau di berteriak, kalau tadi di persamaannya itu. Nah, ini sama-sama bersuara ya, hanya jika di pasar mereka bersuara masing-masing. Nah, sementara di sepak bola itu terjadi komunikasi antara sesama orang yang ada di tim tersebut ya. Nah, dari kesimpulan yang kita dapat ya dari diskusi tadi bahwa pasar dan pemain bola adalah sama-sama kumpulan orang, yang membedakan adalah tujuannya, tata nilainya, kemudian geraknya dan komunikasinya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pasar adalah kumpulan orang yang merupakan suatu kerumunan. Ya. Sementara pemain sepak bola adalah kumpulan orang yang merupakan suatu tim. Ya, suatu tim. Jadi disinilah kita bisa membedakan apa itu kerumunan, apa itu tim. Semua teman-teman mudah-mudahan jelas ya, mana tim. Ya, jadi mana yang seperti pasar, mana yang seperti pemain bola. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Resi. Silakan Mbak Resi. Baik, terima kasih Bun Eva. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Resi yang akan menemani teman-teman semuanya di bagian penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Teman-teman tadi sudah diskusi berbagai macam ya, dari check-in, kemudian tadi komitmen, kemudian tentang kerumunan dan tim. Nah, sekarang saatnya teman-teman refleksi, merefleksikan pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman akan diskusi lagi, diskusi di breakout room lagi. Jadi cara belajar kita di eHome Team ini banyak ngobrolnya ya, banyak menggali gitu, menggali dari diri kita sendiri. Jadi banyak ngobrol dengan temannya. Nanti kita akan satu room 2 orang saja ya, Mbak Bibah minta tolong nanti satu room 2 orang saja. Nanti kita akan diskusi tentang apa yang menarik dari pertemuan ini. Kemudian teman-teman sudah memahami apa saja dan apa yang ingin teman-teman terapkan di keluarga. 3 hal tersebut teman-teman obrolkan di breakout room berdua. Waktunya nanti 4 menit, jadi masing-masing 2 menit ya, masing-masing 2 menit. Silahkan teman-teman bergabung di breakout room 2 orang ya Mbak Bibah.
minta tolong. Nanti kita akan kembali lagi ke sini dan kita sharingkan bareng. Kemudian ada sesi tanya jawab, insya Allah. Silakan untuk bergabung ke breakout room. Sudah ini kah, Mbak Biba? Oh, sudah. Ya, 4 menit saja. Mbak Intan belum join? Udah join, Mbak. Ya? Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Tinggal ke toilet tadi. Bentar. Nggak apa-apa. Belum ada undangannya? Bentar, tak klik. Di room 8. Mbak Tia sendiri. Tia ngomong sendiri. Udah join. Oh, Mbak Ayu sendiri di room 5. Halo Mbak. Tadi saya sendirian di room Sendiri ya 5. Mbak. Baru Ya. tak mau pindah ke ini. Ini akunnya ini sebentar. Kok nggak terdetek ya? Oh, udah selesai Mbak. Kita di sini aja ya. Ini beneran ada 4 menit ya? Cepet banget ya. Cepet banget. Cepet banget ya. 4 menit. Ya, masih pada di jalan sepertinya.
Kita tunggu teman-teman yang lain. Ya, selamat datang teman-teman semuanya di ruang utama. Merasa ngos-ngosan nggak nih? Iya, Mbak itu. Enggak. Keluar, masuk, keluar lagi. Kayaknya nggak makan masih Lari-lari. Kelihatan ngos-ngosannya. Baru, iya kok cepet banget ya waktunya ya. Nanti lain waktu kita bikin kelas lagi yang lebih panjang. Dan sekarang siapa yang ingin bercerita dari room tadi? Kalau bisa yang tadi belum bersuara. Bersuara, tadi ada bersuara ya. Yang tadi, nah tadi kan banyak sesi ya yang bercerita, yang belum, ayo yang belum. Bagaimana tadi refleksi di roomnya? Mau ditunjuk nih. Mencoba, Bu. Hah? Mau mencoba. Oh ya, silahkan. Silahkan Mbak siapa nih? Nggak kelihatan. Saya Umah dari IP Solo Raya. Ya, silakan Mbak Uma. Kalau tadi berbagi di refleksi kecil itu, awalnya kok tidak sesuai harapan awal. Saya kira bakalan dapat materi gitu. Ternyata kita diminta untuk merefleksikan diri dan kayak di pertemuan kedua ini semakin menemukan, oh sepertinya dapat insight gitu sih dari diskusi, langsung refleksi. Wah, ini keluarga saya mau saya jadiin kerumunan apa kayak sebuah tim yang kompak kayak tim sepak bola kayak gitu sih. Terus setelah ini mungkin lebih banyak diskusi ke suami gitu, kira-kira kita buat strategi gimana nih biar tambah kompak kayak tim sepak bola, mungkin kayak gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Uma. Kita belajar dengan cara yang berbeda ya. Begitu. Ada lagi, silahkan. Yang tadi belum bercerita. Silahkan refleksinya. Satu lagi atau saya tunjuk ini ya. Tadi yang belum siapa ya? Mbak Hauli ya? Kalau soalnya Mbak Hauli, halo, bisa on mic? Tadi. Silakan. Belum dengar suaranya tadi saya soalnya. Ya, terima kasih Mbak Resi. Tadi saya sama Mbak Ai ya di breakout room. Refleksinya itu saya baru paham ya, analoginya keren banget ya antara sepak bola sama pasar gitu. Alhamdulillah kami sekeluarga sudah mulai ya seperti grup sepak bola lah ya. Grup sepak bola walaupun dalam proses yang saya pahami memang keluarga tuh harus seperti tim sepak bola, punya peran masing-masing, punya goals, terus punya tata nilai. Alhamdulillah itu sudah mulai dijalankan Mbak Resi, cuma ya butuh konsistensi. Alhamdulillah dengan belajar di sini mudah-mudahan makin paham ilmunya, kemudian makin kuat strong why-nya, kemudian punya alasan untuk terus konsisten karena memang mengajak pasangan dan anak-anak itu walaupun serumah tapi tidak mudah ya gitu Mbak Resi. Gitu, karena kembali ke moodnya lagi ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hauli. Jadi benar ya tadi. Jadi jangan lewatkan nih sesi-sesi di training kali ini karena akan banyak kejutan di akhir. Nah, kalau kejutan itu kan kalau dikasih tahu sekarang nggak jadi kejutan ya kan, tapi udah ada spill-nya, ada kejutan di akhirnya. Baik, terima kasih yang sudah berbagi teman-teman. Nanti di sesi berikutnya kita akan ngobrol banyak lagi. Untuk yang sekarang ada sesi tanya jawab, tapi mungkin satu pertanyaan atau dua saja gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ada Mbak nggak ada ya, benar ya? Ada Mbak. Oh, ada. Saya kira nggak ada. Silakan Mbak Hauli.
Iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menguatkan ya keluarga kita itu dengan nilai, apalagi ini dilema pendatang ya Mbak, karena nilai kita itu ya misalnya nilai kita yang dulu di tempat yang dahulu sama yang sekarang itu kadang-kadang harus ini ya, kadang pasti ada perbedaannya gitu. Bagaimana kita gimana ya? Apakah kita berbaur atau kita tetap dengan prinsip nilai keluarga kita gitu sih, Mbak? Tata nilai tadi itu, apakah kita tetap dengan tata nilai keluarga kita atau kita harus menyamakan dengan tata nilai dengan orang-orang sekitar kita? Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hauli pertanyaannya. Sama-sama pendatang nih ya. Sepertinya saya pendatang di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya saya ini di mana gitu. Jadi apakah tata nilai kita harus tetap kita pertahankan atau mengikuti tata nilai di sekitarnya? Nah, itu diramu, Mbak. Gitu ya. Itu diramu. Jadi mana tata nilai di sekitar kita yang tidak tidak keluar dari track tata nilai keluarga kita, ya kita kuatkan gitu, kita ikuti gitu. Kita kan sudah punya tata nilai, punya track sendiri gitu ya. Kalau tata nilai di sekitar kita itu nggak off track, ya kita bisa ikuti. Tapi kalau off track ya tentu kita punya tata nilai sendiri begitu ya. Begitu. Ini ya nanti banyak ngobrol bareng, tetap di training a home team dan tetap deket-deket sama a home team. Gitu. Kan nggak mungkin ya prosesnya dalam 60 menit gitu, kemudian jadi celing gitu ya kan. Bukan sulap, bukan sihir, enggak ya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya mari kita Bun Eva apakah ada? Kok saya mencari-cari namanya? Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan mengenali keluarga kita. Yuk kita kenali keluarga kita, teman-teman nanti di rumah melihat ke keluarganya masing-masing, gitu ya, melihat ke keluarganya masing-masing. Bagaimana sih keluarga kita ini lebih mendekati tim atau lebih dekat ke kerumunan? Gitu. Nanti silahkan diobservasi, dilihat bagaimana anak-anak kita, bagaimana suami kita, bagaimana pola komunikasi di keluarga kita, gitu ya. Silahkan teman-teman lihat, kemudian jangan dijawab sekarang, akan kita diskusikan nanti minggu depan. Nah, selanjutnya nanti cerita teman-teman mengobservasi itu silahkan juga dimasukkan ke dalam jurnal ke jurnal kita. Bisa minta tolong jurnal E-nya yang slide-nya sepertinya Bun Eva terkendala sinyal ya. Mbak Ayi, bisakah? Yang jurnal E-nya, jadi teman-teman menuliskan di jurnal E-nya, tadi direfleksi, diceritakan, kemudian mengobservasi, diceritakan, dimasukkan ke dalam jurnal E seperti biasa, hashtag-nya ada di deskripsi ya. Kemudian tentang komitmen tadi, betul, memang tidak ada kemarin di kenangan indah ya, yang sesi 1 itu tidak menuliskan komitmen di jurnal E, jadi tidak apa-apa. Jadi bukan berarti jurnal E kemarin yang tidak ada komitmennya itu tidak diterima, tidak. Semua diterima gitu. Jadi boleh dimasukkan, boleh tidak. Nah, kalau dimasukkan akan lebih lengkap gitu ya, dan kita akan bisa mengontrol komitmen kita sendiri ini gimana sih, kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini jurnal E-nya ya, jangan lupa kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan fasil-fasil yang keren di pertemuan di pekan ketiga. Sebelum kita tutup, kita foto bersama. Silahkan yang ingin buka kameranya. Terima kasih Mbak Ayi untuk jurnal E-nya. Kita ada ininya ya, e-home team seperti ini. E-home team. Ya, di saya ada 2 slide. Saya akan foto dengan begini. Ya. Siap. Sudah siap semuanya? Saya tunggu yang mau buka kamera, yang jilbab-jilbabnya dibenerin. Mungkin yang belum sisiran tadi habis agak-agak rebahan begitu ya. Memang serunya kalau Zoom itu sambil rebahan tuh kayak didongengin gitu ya. Tapi ternyata home team nggak bisa, disuruh masuk room lagi gitu ya, ngobrol lagi. Nggak bisa rebahan. Oke, siap. Saya foto ini slide pertama, teman-teman. Silahkan senyumnya dipertahankan karena saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Ya, slide 1, 2, 3.
Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide 2. Slide 2. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Resi mewakili dari tim yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pekan depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Semuanya. Mohon izin, Le.